Jadi Jepang ini memberikan kejutan yang dahsyat, kejutan ketika mereka mengalahkan dua mantan juara Piala Dunia. Mereka mengalahkan Jerman, juara Piala Dunia tahun 2014, dan mereka mengalahkan Spanyol, juara Piala Dunia tahun 2010. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner. Dan Piala Dunia 2022 ini kita disuguhi sebuah fenomena yang luar biasa, fenomena yang ditunjukkan oleh tim Asia, yaitu Jepang. Jepang memberikan kejutan, mereka bisa lolos ke 16 besar meskipun ini bukan prestasi terbaiknya. Mereka sejauh ini memang masih belum pernah menembus perempat final Piala Dunia. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh Jepang sepanjang Piala Dunia 2022 ini sudah memberikan contoh, memberikan model bahwa sebaiknya seperti Jepanglah sebuah negara membangun sepak bolanya. Nah, bagaimana atau apa yang sudah dijalani oleh Jepang dan apa saja fenomena yang sudah diukir oleh Jepang sejauh ini, mari kita bahas dalam ulasan 6 alasan yang membuat Jepang menjadi tim fenomenal di Piala Dunia 2022. Nah, alasan pertama menurut saya adalah elemen surprise yang sudah diberikan oleh Jepang. Jadi Jepang ini memberikan kejutan yang dahsyat, kejutan ketika mereka mengalahkan dua mantan juara Piala Dunia. Mereka mengalahkan Jerman, juara Piala Dunia tahun 2014, dan mereka mengalahkan Spanyol, juara Piala Dunia tahun 2010. Dan di perdelapan final sebenarnya mereka bertemu dengan Kroasia, finalis Piala Dunia 2018, tetapi mereka kalah, dan kalahnya pun bisa dikatakan bahwa mereka bisa pulang dengan kepala tegak karena kalah lewat adu penalti dari Kroasia. Nah, elemen surprise ini yang membuat Jepang menjadi pokok bahasan yang cukup panjang sepanjang gelaran Piala Dunia 2022. Dan kalau kita melihat bahwa sebenarnya di ajang sepak bola Jepang, terutama di sepak bola pria, Jepang memang belum sampai pada tahap semifinal atau tahap juara. Semifinal sudah pernah ditunjukkan oleh tetangga mereka, Korea Selatan, ketika menjadi tuan rumah tahun 2002. Tapi Jepang sejauh ini prestasi terbaiknya baru di perdelapan final. Tetapi dengan bisa mengalahkan tim sekaliber Jerman dan tim sekaliber Spanyol, elemen surprise-nya yang luar biasa. Memang kalau dibandingkan dengan tim sepak bola wanita Jepang cukup jauh, karena tim sepak bola wanita mereka pernah juara tahun 2011, ketika itu juara dunia, juara Piala Dunia, dan runner up 4 tahun sesudahnya. Tetapi kalau bicara kemampuan Jepang dalam mengalahkan Jerman dan mengalahkan Spanyol, itu adalah sebuah langkah atau sebuah pencapaian yang dahsyat. Itu nomor satu, elemen surprise-nya. Yang kedua adalah bagaimana mereka mampu menerapkan apa yang disebut dengan fleksibilitas taktik. Jadi kita disuguhi sebuah kelihayan taktik, sebuah adaptasi terhadap situasi di lapangan yang masterpiece yang ditunjukkan oleh Jepang. Bagaimana kita melihat 2 kali pertandingan sang pelatih memasukkan Ritsu Doan dan juga Kaoru Mitoma, dan 2 pergantian itu menghasilkan kemenangan. Dan jangan lupa juga bahwa ada perubahan taktik ketika mengalahkan Jerman dan juga ketika mengalahkan Spanyol. Dari sisi pergantian pemain itu, dari sisi perubahan taktik paling menonjol memang terlihat ketika mereka mengalahkan Jerman. Bagaimana sebelumnya mereka dari pola 4-4-2, 4 pemain bertahan, mengubah polanya ke wingback system, menjadi 3 pemain bertahan, dan hasilnya mereka bisa membalikkan situasi ketinggalan 1 gol menjadi menang 2-1. Memang di sini kemampuan adaptasi, kemampuan melihat situasi di lapangan itu yang menjadi titik keunggulan dari Jepang. Mereka punya organisasi yang rapi, kemudian mereka punya energi, mereka punya intensitas, mereka punya kecepatan yang itu diimbangi dengan tekniknya. Tekniknya bagus karena 19 dari 26 pemain Jepang itu pernah atau berlaga di kompetisi di Eropa. Nah, itu satu hal ya. Pertama adalah elemen surprise-nya, kedua adalah tactical flexibility-nya, fleksibilitas taktiknya, dan yang berikutnya, yang ketiga tentu adalah efisiensi.
Jadi mereka sebenarnya tidak banyak gol, tidak banyak membuat gol, tetapi sangat efektif. Kita melihat dalam pertandingan melawan Jerman misalnya, mereka hanya menguasai bola itu sebanyak 26%. Kecil sekali dibandingkan dengan Jerman. Atau ketika mereka bertemu dengan Spanyol, bahkan lebih kecil lagi, yaitu 17%. Sangat kecil dibandingkan dengan apa yang didapatkan oleh lawannya. Lawannya kalau ketika lawan Spanyol 83%. Tetapi Jepang malah bisa menang. Jadi efektivitas ini yang menjadi titik keunggulan Jepang dibandingkan dengan lawannya yang mantan juara dunia, yaitu Jerman dan juga Spanyol. Kita melihat di belakang Maya Yoshida bisa menunjukkan leadershipnya dan pengalamannya. Kemudian di tengah Morita, Hidemasa Morita dan juga Wataru Endo menjadi engine room yang menghidupkan atau menggerakkan lini tengah Jepang. Kemudian Ritsu Doan dan kemudian kita melihat Kaoru Mitoma ini menjadi pemain pengganti yang efeknya sangat dahsyat. Mereka menjadi pemain yang tampak dinamis dan Daichi Kamada juga menunjukkan sisi kemampuan playmaking yang luar biasa. Belum kalau kita bicara pemain-pemain lain ya, terutama misalnya kayak Tanaka yang bisa menjadi penentu, atau Junya Ito yang kita melihat juga sangat energik. Di belakang selain juga Maya Yoshida ada Itakura dan juga Taniguchi. Ini juga pemain yang brilian, bisa menjadi benteng pertahanan. Jadi efisiensi ini titik kelebihan Jepang yang lainnya. Nah, berikutnya adalah mereka tidak punya bintang, tidak punya superstar, yang kemudian efeknya adalah tidak ada ego berlebihan di situ. Jadi dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, mereka misalnya punya seperti Hidetoshi Nakata, kemudian mereka punya Keisuke Honda. Itulah pemain-pemain yang bisa dikategorikan sebagai superstar ya, atau Shunsuke Nakamura misalnya. Tapi tahun ini tidak ada ego, tidak ada megastar. Yang menonjol adalah justru leadership dari Maya Yoshida, pengalaman dari Yuto Nagatomo, sebuah tim yang kompak dan sebuah tim yang haus kemenangan. Yang kelima, tentu kita tidak bisa melupakan fans Jepang. Apa yang ditunjukkan di stadion, di tribun, bagaimana mereka memberikan support yang total kepada timnya. Dan kemudian satu hal yang menarik tentunya adalah seusai pertandingan mereka memberikan teladan dengan membersihkan stadion, membersihkan tribun stadion. Jadi kalau ditanya kenapa mereka melakukan itu, memang tidak lepas dari bahwa ini adalah kultur Jepang yang ingin bahwa mereka harus bisa datang dalam situasi yang bersih dan pulang pun juga harus bersih. Dan itu menyita perhatian dunia apa yang dilakukan oleh fans Jepang itu. Nah, yang keenam tentunya di sini yang tidak kalah penting adalah fighting spiritnya. Fighting spiritnya yang luar biasa. Pertama, setelah ketinggalan mereka bisa balik unggul. Dan yang jangan lupa ada satu momen yang bisa menunjukkan fighting spirit Jepang, yaitu ketika ketika Mitoma memberikan umpan kepada Ao Tanaka, sebuah umpan yang kemudian berbuah menjadi gol di mana Spanyol akhirnya kalah. Itu adalah umpan yang menjadi pokok pembahasan yang paling banyak selama Piala Dunia 2022. Kenapa? Karena umpan itu diberikan saat bola hanya sekian milimeter saja masih menyentuh garis belakang. Jadi kita melihat itu menunjukkan bahwa fighting spirit ya, masih ada upaya dari Jepang untuk mengejar bola, untuk bisa memberikan assist kepada rekannya meskipun situasinya bola hampir keluar dari lapangan. Sehingga ada satu momen di situ, ada foto bola yang masih sekian milimeter menempel di garis, itu menjadi sebuah foto yang menjadi paling banyak diperbincangkan selama Piala Dunia 2022 ini. Nah, itulah apa yang terjadi, apa yang ditunjukkan oleh Jepang. Kita harapkan memang spirit Jepang ini bisa menular ke tim-tim Asia lain, bahwa tidak perlu inferior, bahwa sepak bola itu bukan hanya milik Eropa dan Amerika Selatan saja, tetapi bahwa Asia pun sudah punya waktu untuk berbicara, bahwa mungkin tahun ini bukan waktunya bagi Jepang untuk berprestasi, terutama bisa menembus perempat final atau semifinal bahkan juara. Tapi bukan tidak mungkin 4 tahun lagi Jepang adalah ancaman terkuat bagi
dominasi Eropa dan juga Amerika Selatan. Silahkan jika Anda punya komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.